Kisah-kisah mitologi memang selalu menarik untuk diikuti. Tidak hanya memiliki cerita yang seru, kisah-kisah kuno tentang pahlawan atau dewa-dewi juga selalu memiliki daya tarik tersendiri. Belum lagi cerita tentang monster-monster yang amat sangat menyeramkan. Nah, kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih jauh tentang mitologi Yunani, dari mulai raksasa yang bermata satu hingga anjing berkepala tiga, dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah 25 makhluk mitologi yang amat sangat menyeramkan di Yunani bagian ketiga, versi Orispot. Di nomor ke-15 ada Sphinx. Sphinx adalah makhluk yang bertubuh singa dan berkepala manusia. Sphinx dalam tradisi Yunani memiliki paha singa, sayap seekor burung besar, wajah dan payudara seorang wanita. Dia adalah makhluk yang sangat berbahaya dan kejam. Mereka yang tidak bisa menjawab teka-tekinya akan mengalami nasib yang sangat naas. Dalam cerita Yunani, mereka yang tidak bisa menjawab teka-teki akan dilahap secara utuh dan mentah-mentah, atau bisa juga dimakan oleh raksasa lain yang kelaparan. Berbeda dengan Sphinx Yunani yang perempuan, Sphinx Mesir biasanya digambarkan sebagai seorang pria atau androsphinx. Selain itu, Sphinx Mesir dipandang sebagai dermawan dan kontras dengan versi Yunani yang jahat, yang dianggap sebagai wali yang sering mengapit pintu masuk ke kuil. Dan teka-teki dari Sphinx Yunani adalah apa yang berjalan menggunakan 4 kaki di pagi hari, dengan 2 kaki pada siang hari, dan hari menggunakan 3 kaki. Dan jawaban dari teka-teki Sphinx itu adalah seorang manusia. Manusia merangkak sewaktu bayi menggunakan 2 kaki dan 2 tangan menjadi 4 alat berjalan, serta berjalan dengan 2 kaki saat tumbuh dewasa, dan berjalan dengan tongkat di usia tua. 2 kaki ditambah 1 tongkat sama dengan 3. Tentu saja pagi, siang, dan malam adalah metafora untuk waktu dalam seorang hidup. Metafora seperti ini adalah umum di teka-teki Odysseus. Odysseus memecahkan teka-teki dan Sphinx pun hancur sendirinya dengan memakan tubuhnya sendiri karena malu akan teka-tekinya yang berhasil dipecahkan. Di nomor ke-14 ada Erinyes. Dalam mitologi Yunani, Erinyes atau Eumenides adalah sekelompok dewi kemarahan dan pembalasan. Erinyes berjumlah 3 dewi yang beranggotakan Alecto, Tisiphon, dan Megaira. Mereka dilahirkan dari Gaia dan darah Uranus. Bila ada orang yang membunuh orang tuanya, maka Erinyes akan mengejarnya dan membuatnya gila. Mereka sering digambarkan dengan ular di kepala mereka. Darah keluar dari mata mereka dan terlihat sangat menakutkan. Suatu ketika, Orestes membunuh ibunya sendiri, Clytemnestra, sehingga dia dikejar-kejar oleh Erinyes. Orestes kemudian dibantu oleh Athena dan Apollo untuk membela diri dalam sidang di kota Athena. Erinyes menerima pembelaan Orestes karena Orestes membunuh Clytemnestra untuk membalas dendam ayahnya, Agamemnon, yang dibunuh oleh Clytemnestra. Erinyes juga bertugas menyiksa roh orang jahat di dunia bawah. Di nomor ke-13 ada Charybdis. Dalam mitologi Yunani, Charybdis adalah seekor monster laut anak Poseidon dan Gaia. Dia berwujud makhluk yang seluruh wajahnya adalah mulut dan memiliki sirip. Dia menelan sejumlah besar air untuk kemudian dimuntahkan kembali dan menimbulkan pusaran air. Menurut pendapat lainnya, Charybdis adalah pusaran air itu sendiri. Charybdis sangat setia pada ayahnya dan sering membantu Poseidon. Dia awalnya adalah seorang perempuan yang cantik, akan tetapi dia diubah menjadi monster oleh Zeus karena sering membuat badai di laut, menenggelamkan daratan dan menjadikannya lautan. Charybdis berdiam di suatu tempat di dekat Skylla. Kapal yang melalui tempat Charybdis akan dihancurkan oleh pusaran airnya. Di nomor ke-12 ada Harpy. Dalam mitologi Yunani, Harpy adalah makhluk legenda yang bersayap.
dilukiskan sebagai makhluk yang berwujud dengan wanita setengah burung yang cantik. Harpi terkenal sebagai si perenggut dalam kisah Raja Phineas. Para harpi adalah saudara dari Iris, putri dari Typhon dan Echidna. Ada dua harpi yaitu Ailo dan Okibites, walaupun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ada harpi ketiga. Phineas atau raja dari Trakia punya bakat untuk meramal. Dewa Zeus marah karena Phineas membocorkan rahasia yang terlalu banyak. Akhirnya dia pun dihukum, diasingkan di sebuah pulau di mana terdapat lemari penuh dengan makanan yang belum pernah dimakannya. Para harpi selalu datang dan menyambar makanan dari tangan sang raja sebelum ia berhasil memakannya dan mengotori bekas-bekas makanannya. Peristiwa ini pun terjadi berulang-ulang sampai pada akhirnya Jason dan para Argonaut datang. Boreas, sang putra dari Boreas, sang angin dari utara yang juga bisa terbang, berhasil menghalau jauh-jauh para harpi, namun tidak membunuh mereka. Seusai permohonan Iris yang berjanji bahwa Phineas tidak akan diganggu lagi, sebagai balasan atas pertolongan mereka, Phineas memberitahu para Argonaut bagaimana cara untuk melewati Symplegades. Di urutan ke-11 ada Satyr. Dalam mitologi Yunani, Satyr adalah makhluk penghuni hutan-hutan dan pegunungan, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Dewa Pan dan Dionysos dalam mitologi Yunani. Biasanya mereka berjenis kelamin pria. Pemimpin mereka bernama Silenos, dewa kecil yang mengatur kesuburan. Karakter Satyr dalam mitologi Yunani sering disamakan dengan Faun dalam mitologi Romawi. Mereka sering dilukiskan sebagai manusia bertanduk dan berkaki kambing. Rambutnya keriting, hidungnya pesek, ekornya tebal dan panjang, seperti telinga kuda. Satyr yang masih bocah belum memiliki tanduk yang sempurna, sedangkan satyr yang sudah tua akan memiliki tanduk kambing yang sempurna. Biasanya, satyr yang muncul dalam dongeng-dongeng berjenis kelamin pria, namun kadang-kadang ada juga satyr yang betina. Satyr biasanya senang minum anggur, sehingga akrab dengan dewa Dionysos. Mereka juga senang bermain seruling, kastanet, bagpipe, atau simbal, dan tergila-gila untuk menari bersama para nimfa yang mereka kagumi. Dan mereka pun mengidolakan nimfa. Mereka memiliki tarian khusus yang disebut sikinis. Satyr tidak hidup abadi sehingga terkena dampak usia tua seperti halnya manusia biasa. Dan itulah ke-25 makhluk-makhluk mitologi dari Yunani yang terkuat dan mengerikan. Bagian ketiga versi Orispot. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Orispot. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.